Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cuyora Story. Yuk jangan lupa baca cerita yang berjudul This Love episode 29. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ya, Jongkok, ada apa? Guman Taehyung. Mobilku mogok di jalan. Bisakah kau menjemputku ke sini? Apa? Seru Taehyung. Kau gila ya? Tinggal cari taksi saja, apa susahnya? Kenapa menungguku malam-malam begini? Hah, aku mengganggumu? Bukankah kau sedang di rumah sakit? Memangnya apa yang kau lakukan sampai aku mengganggumu? Taehyung melirik wanita cantik yang duduk di sampingnya. Sudahlah, sana cepat cari taksi. Tapi aku belum melihat taksi yang lewat. Taehyung menghela nafas panjang. Telepon saja salah satu anak buahku untuk menjemputmu di sana. Sekarang aku sedang sibuk. Jatuhnya langsung menutup telepon. Taehyung lalu melempar ponselnya ke meja dengan kasar. Jongko, kenapa opa? Tanya Yeon menatap pria tampan di sampingnya itu. Mobilnya mogok. Dia seadanya saja menyuruhku menjemputnya. Aku tidak mau lah. Aku ingin di sini bersamamu karena seharian sibuk di kantor. Guman Taehyung memeluk pinggang Yeon. Opa, ucap Yeon menahan pria itu. Ada apa dengan Taehyung hari ini? Pria ini selalu ingin kita lanjutkan yang tadi, sayang. Guman Taehyung tersenyum tipis. Di sini bukan di rumah, opa. Aku tidak mau. Nanti ada yang suster tiba-tiba masuk dan melihat kita bagaimana? Seru Yeon dengan wajah merah. Taehyung tertawa kecil lalu mengejar rambut Yeon lembut. Baiklah. Mana makanan yang kau belikan? Aku sudah lapar. Yeon tersenyum lalu mengambilkan makanan itu untuk Taehyung. Wanita itu lalu menyuapi suaminya dengan sepenuh hati. Aku mau sayang, ucap Taehyung dengan mulut masih penuh dengan makanan. Tadi ayah dan ibu datang kemari menjenguk Ren, Hyora dan Nicole juga. Hyora sudah membawakanmu vitamin kan? Yeon mengangguk. Sudah opa, dia juga membawakan buah-buahan dan susu untukku. Baguslah, Hyora memang temanku yang paling mengerti dengan keadaanku. Putrinya juga sangat baik. Bagaimana kalau kita jodohkan Ren dengan Nicole? Mereka akan sangat cocok, ucap Taehyung sembari mengunyah makanannya. Yeon sontak diam dan menatap dengan lekat. Hingga saat ini Taehyung belum tahu jika Ren pernah memiliki hubungan khusus dengan Yeri. Apa? Panggil Yeon lembut. Ya sayang, jawab Taehyung masih fokus pada makanannya. Sebenarnya Ren pernah memiliki kekasih, ucap Yeon, membuat Taehyung langsung menoleh ke arahnya. Kekasih, Jinja, kenapa dia tidak memberitahuku dulu siapa gadis itu? Namanya Yeri, putri Chanyeol, jawab Yeon. Mendengar itu, Taehyung kaget dan langsung tersedak makanannya. Yeon langsung mengambilkan botol air mineral untuk Taehyung. Cepat minumlah, opa. Setelah merasa lega, Taehyung langsung menatap Yeon serius. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau putra kita menjalin hubungan dengan gadis itu? Aku juga baru tahu saat mereka sudah putus, opa, ucap Yeon pelan. Kenapa mereka bisa putus? Yeon pun menceritakan semuanya pada Taehyung. Yeri takut Ren akan seperti ayahnya dan nasibnya akan sama sepertiku, maka dari itu dia memutuskan hubungannya dengan Ren. Rahang Taehyung mengeras setelah mendengar cerita dari Yeon. Ia benar-benar tersinggung dengan ucapan Yeri. Beraninya dia bicara seperti itu pada Ren. Gadis itu juga tidak punya sopan santun dalam menyebut masa laluku, desis Taehyung mulai emosi. Yeon kemudian mengelus lembut punggung Taehyung. Tapi Yeri adalah gadis yang baik, opa. Aku sudah mengenalnya cukup lama saat aku mulai bekerja di minimarket itu. Taehyung menggeleng pelan. Jika dia gadis baik, dia tidak mungkin mengatakan itu pada Ren. Dan jika dia benar-benar mencintai putra kita, dia tidak mungkin memutuskan hubungannya semudah itu. Kata-katanya seperti hinaan untuk putra kita. Tapi Ren masih mencintai Yeri, opa, ucap Yeon lembut. Masih mencintai, kau bilang? Apa dia masih akan mencintai gadis itu? Saya tahu yang adalah gadis itu sendiri, seru Taehyung dengan mata mulai memerah. Mata Yeon sontak melebar, jantungnya terasa berhenti detik itu juga. Jadi yang melakukan itu, ya, Ren adalah Chanyeol, dan sampai kapanpun aku tidak akan setuju dia berhubungan dengan gadis itu lagi. Tapi kenapa Chanyeol melakukan itu? Suara Yeon mulai bergetar. Awalnya dia hanya mengincarku untuk udah balas dendam. Dia sakit hati karena kau menolak cintanya. Jadi Ren dengan cepat datang dan menghalangi rencananya. Jelas Taehyung pelan. Melihat Yeon hampir menangis, Taehyung pun dengan cepat memeluk erat wanita itu. Isakan tangis Yeon mulai terdengar. Taehyung mengusap lembut rambut wanita itu dan menangis lagi, sayang.
Kenapa dia sejahat itu, Opa? Selama ini Chanyeol sangat baik di depanku. Ucap Yen mulai menangis di dada Taeyong. Dia hanya baik padamu agar bisa mendapatkanmu. Dia sama sekali tidak baik pada putra kita. Sudah Yen, jangan menangis. Aku berjanji akan membalas semua perbuatan Chanyeol. Ucap Taeyong terus menenangkan wanita itu. Dan mendengar suara percakapan orang tuanya. Air matanya pun menetes keluar, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Ternyata benar dugaannya, selama ini ayah Yeri sama sekali tidak pernah menyukainya. Jadi buat apa dia menunggu Yeri untuk datang? Sekarang saja gadis itu tidak menjenguknya, dan tidak ingin menjadi alasan Yeri durhaka pada ayahnya jika dia tetap ingin menjalin hubungan dengan Aren. Dan saat ini Taeyong juga dipastikan tidak akan menyetujui hubungannya dengan Yeri. Setelah semua kejadian itu, ia tidak lagi mungkin bersama dengan Yeri lagi. Ian berhenti menangis lalu menoleh ke arah Aren, namun keningnya seketika mengkerut. Taeyong melihat wajah Ian. "Kenapa kau sayang?" tanyanya dan kemudian ikut menoleh ke arah Ren. Ian langsung mendekati Ren. Ia melihat tetesan air mengalir keluar dari mata Ren yang masih tertutup. "Opa, lihat," seru Ian mendekatkan wajahnya pada Ren lalu mengusap lembut rambut pria itu. "Opa," mata Ren mengeluarkan air, serunya lagi. "Ren, kamu mendengar Oma kan?" "Iya, Oma, aku mendengarmu." "Apa kamu sedang menangis setelah mendengar pembicaraan Oma dan apamu?" bisik Ian lembut. Taeyong juga melihat jejak air mata di sekitar mata Ren, tapi tidak mungkin laki itu sedang menangis. Dia sedang koma saat ini. Ia pun menghela nafas lalu menarik tangan Ian. Ren belum sadar sayang, dia masih koma. "Tidak, Opa, dia sudah sadar. Lihat, dia menangis karena mendengar pembicaraan kita." Taeyong menghela nafas. "Aja, biarkan Ren istirahat." Ian menggeleng. "Tidak mau, Opa, aku akan tidur di sini dan menemani Ren. Kau sedang hamil, tidak baik tidur di sofa terus. Kajah, aku sudah membayar 1 ruangan khusus untuk kita istirahat di rumah sakit ini." "Tapi Opa," Ian masih melihat ke arah Taeyong yang sedang menatapnya lekat. Ian langsung bungkam begitu mendapat tatapan tajam Taeyong. "Baiklah, Opa. Sudah berapa kali kau bilang kau sedang hamil, biarkan dokter saja yang mengurus Ren, karena itu memang tugas mereka," ucap Taeyong. Ian hanya mengangguk pelan. Taeyong pun merangkul bahu wanita itu dan beranjak keluar dari ruangan Ren. Sebelum pintu, Ian kembali menatap ke arah Ren lekat. Hatinya sangat yakin jika putranya itu sudah sadar. Teman-teman Ren datang menjenguk di rumah sakit. "Annyeong Tante," ucap Junkyu sopan pada Ian yang sedang duduk di luar karena dokter sedang melakukan pemeriksaan. Ian tersenyum hangat kepada para anak muda itu. "Kalian baru pulang sekolah ya? Kalian masih mengenakan seragam sekolah?" gumannya lembut. "Nih, sepulang sekolah kami berjanji akan menjenguk Ren." "Bagaimana keadaan Ren, Tante?" jawab Jungwon. "Sekarang Ren sedang koma. Kalian tolong doakan agar dia cepat sadar nih," ucap Ian. "Pasti, Tante." Kita tidak bisa masuk ke dalam ya?" Ian menggeleng pelan. "Dokter sedang memeriksa Ren, dan jika kalian ingin masuk ke dalam tidak boleh ramai-ramai seperti ini. Maksimal hanya 2 orang. "Baiklah, kalau itu nanti aku dan Nicole saja masuk ke dalam," ucap Junkyu. Ian tersenyum tipis. Baiklah." Setelah dokter selesai memeriksa keadaan Ren, Junkyu dan Nicole pun masuk ke dalam. Mata Junkyu tak berkedip begitu melihat keadaan teman terdekatnya itu. Banyak sekali ala-ala dokter yang menempel di tubuhnya. "Aigo, keadaannya separah ini," guman Junkyu. Nicole mengangguk. "Dokter bilang Sunbei akan sadar paling lama 3 bulan lagi." Mata Junkyu membar. 3 bulan? "Tapi jika pengobatan dari dokter diterima dengan cepat oleh tubuh Ren, mungkin dia akan sadar lebih cepat," ucap Nicole lagi. Junkyu mulai nafas panjang. Di saat seperti ini, Yeri malah pindah ke sekolah ke Amerika. Mendengar itu, kedua alis Nicole langsung terangkat. "Pindah? Kok mendadak sekali?" Junkyu mengangkat kedua bahunya. Mula, dia tidak mengucapkan apapun pada teman-teman sekelasnya. Nicole lalu melihat ke arah Ren. Disayangkan, seharusnya di saat seperti ini dia ada di samping Sunbei, mengingat Sunbei mencintai Yeri Sunbei, gumannya. Setelah selesai menjenguk Ren, Junkyu dan kawan-kawan pun berpamitan pada Ian. Ian lalu melihat Nicole lalu memanggil gadis itu. "Nicole," ucapnya lembut. Nicole lalu menoleh dan menghampiri wanita itu. "Nih Tante, ada apa?" "Tante ingin membeli air minum keluar. Ayah Ren sedang sibuk di kantor. Kamu tolong jaga Ren sebentar nih." "Biar saya saja yang keluar membelinya, Tante tunggu saja di sini." Ian menggeleng pelan. "Tidak, kamu jaga Ren di sini saja," ucapnya lembut. Nicole pun akhirnya mengangguk. "Baiklah, hati-hati Tante." Ian tersenyum lalu beranjak pergi meninggalkan Nicole di sana. Nicole masuk ke dalam ruangan Ren dan duduk di samping lelaki itu. Gadis itu menatap wajah Ren lekat. "Sunbei," ucapnya memegang tangan Ren dan menguncangkannya sedikit.
Ren terbangun dari tidurnya, namun masih tidak mampu membuka kelopak matanya. Kau membangunkanku, Nicole, batinnya. Sunbei tahu tadi setelah dokter memeriksamu, Junkyu datang ke sini menjengukmu, dan dia bilang Yeri sudah pindah sekolah ke luar negeri, gumam Nicole. Apa? Dia pindah? Oh, mungkin dia mengikuti ayahnya kabur dari ayahku. Sabar ya, Sunbei. Aku tahu kamu sangat sedih dia tiba-tiba meninggalkanmu di saat seperti ini. Sudahlah Nicole, jangan membicarakan orang itu lagi. Nicole menatap Ren dan pandangannya langsung terfokus pada tangan lelaki itu yang tampak bergerak pelan. Matanya sontak melebar. Sunbei, kamu sudah sadarkah? Kamu bisa mendengar suaraku? Ucap Nicole menatap Ren yang masih dengan mata tertutup. Nicole kembali melihat tangan Ren, namun tangannya tidak bergerak lagi. Sunbei, aku harus memanggil dokter. Gumannya langsung beranjak dari kursi. Ia kembali dari luar dan melihat Nicole berdiri di depan ruangan Ren. Wanita itu pun langsung mempercepat langkahnya menghampiri Nicole. Ada sesuatu sudah terjadi pada Ren. Nicole, Ren kenapa? Tanya Yen kembali ke dalam melihat dalam lewat kaca kecil. Dokter dan suster sedang memeriksa putranya. Tadi aku melihat tangan Sunbei Ren bergerak-gerak, Tante. Cinca, ucap Yen lalu tersenyum. Semoga Ren cepat tersadar dari komanya. Setelah menunggu cukup lama, dokter dan suster pun akhirnya keluar dari ruangan Ren. Bagaimana keadaan putra saya, dok? Tanya Yen langsung berdiri dari duduknya. Tubuh putra Anda menerima dengan baik metode pengobatan dari kami, jadi dipastikan putra Anda akan sadar dari komanya dalam waktu dekat. Yen dan Nicole langsung tersenyum dan saling memeluk. Terima kasih dok, ucap Yen tak bisa berkata-kata lagi saking bahagianya. Sama-sama Nyonya Kim, putra Anda sangat kuat, ucap dokter itu kemudian beranjak pergi. Taeyong dan Jungkook menatap layar komputernya dengan serius. Di sana terdapat beberapa lokasi yang dicurigai menjadi tempat tinggal Chanyeol selama berada di Amerika. Kenapa lokasinya banyak sekali, Woi? Seru Jungkook merasa frustasi dengan nama-nama tempat yang sangat asing di telinganya. Chanyeol menggunakan data diri palsu selama di sana, jadi ini sedikit menyulitkan orang suruhan kita. Membutuhkan waktu lama untuk menemukan orang seperti Chanyeol. Dia juga pasti memiliki koneksi yang bagus untuk menyembunyikan identitas aslinya. Tambah Taeyong lagi. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan dia lebih dulu daripada polisi. Gumam Jungkook lalu melihat ke arah leher Taeyong yang terdapat beberapa bekas merah. Ya, kenapa lehermu? Seru Jungkook membuat telinga Taeyong sontak berdengung. Pelankan suaramu, seru Taeyong langsung melempar Jungkook dengan buku tebal di sampingnya. Mata Jungkook menyipit. Oh, aku mengerti kenapa kemarin malam kau tidak mau menjemputku dan saat mobilku mogok. Bisa-bisanya kau melakukan itu di rumah sakit. Telinga Taeyong langsung merah lalu menelik Jungkook tajam. Jungkook merasa bergidik ngeri dan langsung menjauh dari pria itu. Oh iya, tugasku masih banyak. Aku harus kembali ke ruanganku, ucapnya lalu berbalik meninggalkan ruangan Taeyong. Taeyong menghela nafas panjang lalu bersandar pada kursi kerjanya. Sekeras apapun usaha mempersembunyi dariku, aku pasti akan menemukan manusia sepertimu, batinnya. Taeyong mengambil ponselnya menghubungi wanita yang sangat dicintainya. Kamu mau aku belikan apa sayang? Tanya Taeyong. Aku ingin makan daging sapi pedas dan nasi goreng kimchi, opa, jawab suara lembut dari seberang sana. Baiklah, akan ku belikan. Tunggu ya sayang, ini opa, hati-hati di jalan. Sarang he, nadu sarang he. Taeyong sampai di rumah sakit dan melihat Yen sedang duduk di luar sembari menatap layar ponselnya. Pria itu tersenyum tipis dan menghampiri Yen. Apa yang kau tonton? Tanya Taeyong langsung duduk di samping Yen. Wanita itu menoleh dan tersenyum. Lihat anak kecil ini, lucu sekali, jawabnya sembari menunjukkan video lucu pada Taeyong. Taeyong menatap wajah Yen. Wanita itu terlihat lebih ceria dari biasanya. Kau terlihat sangat senang, ada apa? Yen menatap Taeyong dengan wajah berbinar. Tadi Nicole melihat tangan Ren bergerak-gerak, opa, dan setelah diperiksa dokter, dia bilang Ren akan sadar lebih cepat. Taeyong tersenyum lebar. Jinja, sudah kuduga Ren adalah lelaki yang kuat, ucapnya senang. Yen kemudian memeluk lengan Taeyong. Mana makanan pesananku? Anak kita sangat lapar, ucapnya sembari mengelus perutnya. Taeyong tersenyum lebar dan kemudian mengacak puncak rambut wanita itu. Bilang saja yang lapar itu kamu, sayang. Bukan opa, bayi kita yang lapar, jawab Yen membela diri. Mana ada bayi ingin makanan pedas, nasi goreng kimchi dan harus daging sapi lagi. Gumam Taeyong bergeleng-geleng kepala. Sudahlah opa, buka mulutmu, sahut Yen sembari mengarahkan sendok ke mulut Taeyong. Kamu saja yang makan sayang, aku tidak suka makan pedas. Lalu sekarang opa makan apa?
Taeyong kemudian mengeluarkan sebuah kotak berisi bulgogi di dalamnya. Aku makan ini saja sayang. Hah, aku juga mau apa, berikan padaku sedikit saja nih, adanya Ye dengan wajah memelasnya. Taeyong menjulurkan lidahnya, habiskan makananmu dulu, baru kau boleh meminta ini.